Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Fatlia, NIM AB 242027. Di siang hari ini saya akan melakukan ujian OSC dengan prasat pertolongan pertama pada balita dengan kasus cedera. Iya, masuk Ibu. Ada apa Bu? Oh, kenapa adiknya ini kok nangis-nangis Ibu? Kemasukan pete Cina. Oh, apa tadi mainan bunga pete Cina Bu? Oh iya, saya periksa terlebih dahulu ya Bu ya. Cuci tangan terlebih dahulu. Bu, di sini saya sudah memeriksa adik ya Bu ya. Ternyata memang ada petai cinanya. Ini boleh dipegang dulu Bu anaknya. Iya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bu ya. Tadi kan belum sempat karena terlalu panik ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Ida yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan memberi konseling ya Bu ya. Jadi biar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Iya Ibu, sebenarnya kejadian seperti ini tuh tidak perlu dibawa di fasilitas kesehatan Ibu ya. Sebenarnya bisa sendiri di rumah, tapi sebaiknya Ibu tidak panik. Kalau panik malah menambah ini, nanti kepanikan malah semakin masuk benda tersebut ke dalam hidung adik. Jadi ada juga beberapa kasus cedera lainnya, nggak cuman bunga petai ini ya Bu ya, kayak misal contoh terjatuh atau kemasukan benda di telinga atau terkena air panas atau apa gitu ya Bu ya. Dan memang anak umur segini tuh wajar ya Bu ya, kayak memasukkan benda asing ke hidung, ke telinga, dan juga karena bermain sepeda atau lari-larian itu terjatuh gitu Bu ya. Dan di sini juga saya akan memberikan edukasi pertolongan pertama pada anak yang terjadi cedera. Tapi tergantung ya Bu ya. Jadi ada banyak jenis cedera, yaitu ada cedera yang tingkat keparahannya ringan, kecil, memar. Itu kayak bisa Ibu bersihkan terlebih dahulu lukanya, mengompres es batu atau membalutnya. Tapi kalau misal cedera yang serius sampai banyak bercucur darah atau terlihat tulangnya, ya Ibu langsung bisa bawa ke fasilitas kesehatan ya. Dan di sini juga saya akan memberi tahu ya Bu. Jadi pertolongan pertama pada kasus cedera yaitu tersedak, karena biasanya anak-anak bisa kesedak makanan, apa minuman, apa mainan gitu ya Bu. Jadi kasus pertama ini kalau pada anak-anak di atas 1 tahun itu biasanya paling umum itu manuver Heimlich, yaitu dengan cara melingkarkan atau memeluk gitu, terus memeluk lalu suruh anak itu untuk batuk dilakukan itu. Dia berdiri ya Bu ya, ada orang di belakangnya, kepalkan tangan, letakkan di atas pusar dan berikan tekanan ke atas gitu. Tapi jika terjadi tersedak pada bayi di bawah 1 tahun itu, posisikan itu tengkurap dan lengan ibu itu berikan tepukan di punggung. Jika perlu berikan tekanan di dada. Jika tersedak parah ya langsung bawa ke fasilitas kesehatan atau bidan terdekat atau klinik terdekat ya Bu ya. Dan untuk kejadian seperti tadi ya Bu ya, kan sebenarnya Ibu bisa melakukan sendiri, cuman ya memang jangan panik. Tapi bagaimana Bu ya, sebagai orang tua pasti kalau anaknya seperti ini pasti panik ya Bu ya. Tapi jika memang terulang kembali kejadian seperti ini, nanti Ibu bisa melakukan mengeluarkan bunga petainya itu dengan alat yang tumpul dan lembut. Tapi jika memang Ibu tidak bisa atau malah memperparah dan menambah masuk, ya Ibu bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan nanti juga takutnya kuping adik nanti kemasukan benda atau apa, benda atau mainan gitu. Kalau misalnya yang kemasukannya kecil itu Bu, Ibu nanti bisa memiringkan kepala adiknya terus ditutup ya dia sebelah kanan. Dan kalau memang ada hewan atau serangga yang masuk ke dalam kuping itu, Ibu bisa memasukkan dengan minyak zaitun, karena minyak zaitun itu bisa mematikan serangga. Karena takutnya kalau serangga nggak mati nanti bisa menyengat gitu ya Bu ya. Gimana Ibu, apakah sudah jelas ya Bu ya? Ya Bu, sudah jelas ya Bu ya. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Dan tetap Bu diawasi ya anak-anaknya ya Bu ya. Jangan sampai mainan atau apa malah bisa bahaya seperti ini. Jadi tetap ya Bu pemantau
aku ya